Sir? Sir? Gising na po kayo. Nandito na po si Doc. Memiliki belut yang besar tentu sebuah anugerah tersendiri. Namun apa jadinya jika belut tersebut justru mengundang petaka bagi setiap orang yang memegangnya? Itulah sedikit gambaran dari film yang berjudul yang akan kita bahas kali ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Welcome to Duar Meme. Alkisah berawal di salah satu ruang operasi di mana ada salah satu ibu-ibu yang sedang melahirkan putranya ke dunia. Lewat proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya sang putra berhasil dibawa keluar dari dalam gua kehidupan ibunya. Namun cerita menariknya di mana para perawat dan dokter kaget melihat sang bayi yang mempunyai belut dengan ukuran yang melebihi batas wajar pada umumnya. Namun sayangnya persalinan yang berat tersebut membuat sang ibu tak dapat bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Tangina, kaya natin to! Sisiis na lang natin to! 1, 2, 3, push! Hospital. Dahil kaya pala hindi naging madali ang nagtataglay na daw ako ng malaking ari. Bayi istimewa yang bernama Boy itu pun sekarang berusia 10 tahun, di mana ia sedang mengantri untuk mengambil giliran menghilangkan tutup botol di ujung belutnya. Saat tiba gilirannya Boy, di mana Bisau Pak Yanto tak sanggup memotong kepala belutnya itu, dikarenakan ukuran belut Boy yang sangatlah besar. Hal tersebut pun membuat Pak Yanto tak hilang akal dengan mengambil golok miliknya yang super tajam, dan akhirnya kepala belut itu pun nyerah dengan sendirinya. Lek! Dagaan lang ha? Oo! Utang na laki-laki niyan eh. Singkat cerita, Boy tumbuh menjadi pemuda yang kekar dan tampan, di mana ia diundang oleh salah satu podcaster yang bernama Miss Salome. Di sana Boy ditanya apakah benar ia memiliki belut yang sebesar tersebut. Tak hanya itu, di mana Miss Salome sangat tertarik bahkan penasaran ingin mencoba belutnya si Boy setelah acara ini selesai. Boy pun menceritakan masa lalunya dimulai saat ia duduk di bangku sekolah, di mana kala itu ibu guru Boy yang sangat seksi yang bernama Maria, tapi nggak pakai Vania ya. Soalnya kalau Maria yang itu bikin pengen ke Duar Meme. Pandangan Boy nggak lepas dari ibu gurunya di saat mengajar. Bahkan Boy sendiri sampai menghayal bahwa ia sedang nyuci baut bersama Maria. Namun hal tersebut ketahuan oleh gurunya sehingga Boy diminta berdiri oleh Maria yang membuat Maria kaget ketika melihat belut listrik miliknya si Boy yang berbeda dari kebanyakan belut listrik di luaran sana. Tentu hal tersebut membuat Boy merasa malu dan pulang begitu saja. Bosoy, nakikita kita, panisilip mo dito. Eh ma'am, wala naman kayo ebidensya na namboboso ko. Anong walang ebidensya? Tumayo ka nga! Tumayo ka! Ay, naku! Saat di rumah, Boy bertemu dengan bibinya yang sedari kecil merawatnya. Di mana setelah mendengar cerita Boy, sang bibi berusaha menenangkan dan menasehati Boy bahwa apa yang Boy miliki itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang gak semua orang memilikinya, di mana kebanyakan orang paling memiliki ukuran belut 10-12 cm yang tak cukup berenang di gua sedalam Palung Mariana. Boy sendiri adalah pemuda yang berbakti kepada bibinya, di mana ia sering mengantarkan air untuk tetangganya yang bernama Amanda, yang kala itu sedang ngekos di rumah bibinya Boy. Suami Amanda sendiri tipikal yang sibuk kerja dan jarang di rumah, di mana hal itu membuat Amanda pun kesepian pastinya, dan melarang Boy untuk segera pulang. Ia pun mengajak Boy untuk main anu-anuan bersama. Namun sayang seribu sayang, asik tengah nyuci baut bersama, di mana kawat gigi Amanda malah nyangkut di cangkar kapal milik Boy, alias belut listriknya itu yang gede banget. Sige, pakidiretso muna sa loob. Po kasi ng tubig mamayang alas 3.
Sehingga hal itu membuat mereka dibawa ke klinik terdekat dan mendapatkan pertolongan. Kejadian itu pun tersebar luas disebabkan ada yang merekam kala itu. Tentu suami Amanda yang mengetahui hal tersebut sangatlah marah dan meluapkan emosinya dengan menghajar Amanda. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Coba bayangkan saja, lelaki mana yang tak sakit hatinya bila putus cinta, lelaki mana yang tak sakit hatinya bila kekasihnya malah main belut milik tetangganya. Mau kemana? Titik kesabaran sang suami sudah sampai puncaknya, di mana ia berusaha menghabisi Amanda. Namun hal di luar dugaan pun terjadi, di mana Amanda malah meninggal karena sepakan dari seekor kuda yang sedang melintas kala itu. Begitulah nasib, sejauh-jauhnya kamu pergi, kuda adalah tempat kamu ditendang. Astaga, komedi macam apa ini? Setelah kejadian itu, Boy bertekad untuk tidak berhubungan dengan wanita lagi, dikarenakan dia trauma dengan peristiwa tersebut. Miss Salome yang mendengar cerita Boy pun tertarik dan meminta Boy untuk lanjut bercerita, di mana kisah berlanjut ketika Boy sedang mengerjakan tugas kuliah di salah satu rumah temannya yang bernama Salsa. Di sini Salsa sangat tertarik untuk mencoba memegang belut milik si Boy, dan situasi pun mendukung malam itu, di mana keduanya saling mendapatkan suntikan semangat satu sama lain. Baka magising. Nasa bag. Wala yun. Hindi niya malalaman yun. Jumbo! Keesokan harinya, Boy mendapat kabar dari temannya bahwa Salsa telah meninggal dunia, di mana temannya Boy pun menaruh curiga kepadanya yang semalam tengah bermain anu-anuan bersama Salsa. Kemudian mereka pun menuju ke rumah duka. Di sana mereka bertemu dengan ibunya Salsa yang memberitahu bahwa kematian Salsa disebabkan infeksi tetanus dari pacarnya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Boy merasa sedikit lega. Mga kaibigan ba kayo? Opo. Natetano daw siya. Huwag kayo papasok. Ay, hindi ko naman pala kasalanan. Namun semenjak dari situ, Boy pun beranggapan bahwa belut listrik miliknya adalah sebuah kutukan belaka. Sebab siapapun yang bercinta dengan dirinya pasti akan mendapatkan nasib yang sial. Atas dasar hal tersebut, kedua sahabatnya Boy mengajaknya untuk pergi ke seorang dukun. Di situ sang dukun menjelaskan kenapa Boy bisa memiliki belut yang sangat besar, dikarenakan hal tersebut adalah bawaan dari keturunan Boy. Yang tidak lain, ia adalah keturunan dari seorang ayah yang ternyata adalah seekor kuda. Mendengar hal itu, tentu Boy menjadi marah dan pergi begitu saja, karena perkataan dukun tersebut sangatlah merendahkan martabat keluarga dan kedua orang tuanya. Kaya pa naman tapos din ang magtiwala ka sa... Sige, Saba, maghahanap ng kasagutan na hinahanap ko. Pinanganak ang iyong ama na ay malakabayo. Boy yang merasa sedih dan putus asa pun pergi ke salah satu tempat ibadah. Kemudian ia berdoa di sana meminta agar Tuhan menghilangkan belut listriknya yang Boy anggap sendiri sebagai kutukan. Dan ia berdoa supaya belut listriknya memiliki ukuran yang sama seperti orang kebanyakan. Seakan mendapat jawaban langsung dari Tuhan, di mana Boy bisa mendengar doa-doa orang di sekitarnya yang justru ingin memiliki belut yang kuat dan besar, di mana seketika itu Boy sadar dan bersyukur atas nikmat Tuhan yang ia berikan sampai saat ini. Natutuwa yung asawa ko. Lord, sana po ng paraan na para tumaas yung pututoy ko, Lord. Gusto ko pututoy ko, Lord. Ang liit ng pututoy ko, Lord. Singkat cerita, Boy dan teman-temannya telah lulus kuliah. Namun masalah kembali datang karena saat ini mereka telah resmi menyandang sebagai status pengangguran. Hal itu membuat mereka mencari kesibukan lain dengan cara live streaming di aplikasi TikTok dengan bergoyang sambil memamerkan belut peliharaan mereka. Tak disangka di mana usaha tersebut menjadi viral dan mereka pun mendapat jutaan followers dalam waktu yang singkat pastinya. Hal itu membuat Boy berhasil membeli sebuah mobil impiannya. Setelah menjadi terkenal dan memiliki pengikut yang banyak, lantas hal tersebut tak membuat Boy berani mendekati perempuan karena ia percaya bahwa kutukan belut listriknya itu masih ada. Shout out kay Dax. Ang laki. Demikian pula ketika Boy masih sekolah, ia mempunyai seorang wanita pujaan hatinya yang sangat ia sukai yang bernama Merlina.
Namun hal tersebut ia tahan lantaran tahu bahwa sang wanita sudah mempunyai pacar atau kekasih hati yang lain. Setelah mendengar cerita Boy panjang dan lebar, kemudian di akhir podcast, Miss Salome mengajak Boy ke belakang studio miliknya, di mana hal konyolnya, Miss Salome juga ingin mengetahui dan merasakan seberapa berbahayanya belut punya si Boy ini. Sikatlah Boy. Hari-hari berlalu di mana harapan dan doa Boy akhirnya terkabulkan ketika saat ia kembali dipertemukan dengan pujaan hatinya yang bernama Marlina di salah satu acara selebgram yang mengundangnya. Suasana hati Boy sangatlah senang, apalagi saat pujaan hatinya Marlina berkesempatan mencoba belut listrik miliknya si Boy, di mana akibat hal tersebut membuat Marlina meriang dan mengalami pendarahan serta dibawa ke rumah sakit. Ternyata hal tersebut adalah pertama kalinya bagi Marlina bermain dengan belut dan berani memegangnya. Parang familiar ka sa. Take note, ingatan mo. Boy yang mengetahui hal tersebut mendatangi apartemen Marlina setelah ia pulang dari rumah sakit. Di sini Boy meminta maaf atas ketidaktahuannya. Namun hal lainnya di mana Boy jadi sadar bahwa ada seorang wanita yang selamat dari serangan belut listriknya. Dan hal itu membuat Boy yakin bahwa Marlina adalah cinta sejatinya. Ikaw lang ba nakatira dito? Akala mo, hindi ako naging malaya ako ng gabi na yun. The problem it's me. Tapi belum sempat mengutarakan perasaannya, di mana pacarnya Marlina malah datang dan menggerebek mereka berdua. Walah, sial amat si Boy. Denny, pacarnya Marlina, pun mengusir Boy dari sana. Seakan tak puas dengan hal itu, di mana ia pun menyewa orang untuk menculik Boy di saat Boy sedang live streaming. Setelah berhasil membawa Boy ke sebuah tempat, di sini kita diberitahu alasan kenapa Denny menculik Boy. Dikarenakan Boy adalah perusak hubungan orang lain. Tak hanya itu, karena Boy lah Marlina membatalkan pernikahan mereka. Dan tujuan Denny membawa Boy ke situ adalah dia ingin memotong belut listrik milik si Boy. Karena ia juga iri bahwa Boy bisa memiliki peliharaan belut yang sangat besar. Dan ternyata Denny juga menghabisi Marlina di apartemennya setelah kepergian Boy malam itu. Hal tersebut membuat Boy sedih dan marah pastinya. Namun sebelum Denny melakukan eksekusi gila tersebut, di mana Boy berhasil bertindak dan melawan. Setelah berhasil menghabisi si Denny, di mana Boy pun memotong belut peliharanya sendiri hingga ia pun dilarikan ke rumah sakit. Ibang pelikula, tapos na ang kalbaryo. Beruntung nyawanya Boy kala itu berhasil diselamatkan. Namun tujuan Boy sendiri melakukan hal itu adalah supaya tidak ada wanita lagi yang menjadi korban ke depannya. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film tentang perbelutan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subrek sama tombol ring.